Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, adik-adik. Alhamdulillah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat taufik hidayah dan juga kesehatan. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat dan taslim ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak yang sudah hadir pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan diskusi Masnawi kita. Pada malam hari ini kita masih di kisah tentang seorang raja yang jatuh cinta kepada budak cantik, dan kita sudah ada di bait 105 ya. Betul tidak ya? 105. Oke. Saya mau bacakan dulu baitnya, kemudian kita membahas baitnya satu persatu. Bait 105. Tabib sebelumnya tak memahami kondisi penyakit batin budak ini. Aku berlindung kepada Ilahi atas keangkuhan mereka. Tabib menyaksikan derita itu dan tahu sebabnya, tapi ia menyembunyikannya dari raja. Sakit budak itu tak berasal dari empedu dan ginjal, terdeteksi dari setiap aroma yang dibakar. Terdengar dari rintihan budak itu menandakan keluhannya berasal dari hati. Badannya sehat namun batinnya terpenjara. Cinta nampak dari rintihan hati, sungguh tak ada sakit seperti sakit hati. Sakit pecinta tak sama dengan sakit-sakit lainnya. Cinta adalah astrolab rahasia-rahasia ilahi. Cinta apapun itu, metafor atau sejati, akan mengantarkan kita kepada kekasih. Bagaimanapun bentuk tafsiran cinta, saat sampai di sanggasana cinta, aku malu dengan tafsiran itu. Meskipun tafsir bahasa adalah penjelas, namun cinta lebih jelas tanpa bahasa. Langkah pena begitu cepat dalam menuliskan sesuatu, saat sampai di singgasana cinta, pena pun patah dan terdiam. Dan kita sudah membahas sampai bait 109 ya. Dan di pembahasan kemarin kita membahas bahwa di zaman Rumi, orang yang sedang jatuh cinta dianggap sebagai orang yang sakit. Makanya kenapa ada bait-bait yang berbicara tentang misalnya di bait 110, sakit pecinta tak sama dengan sakit-sakit lainnya. Dan kita pernah bahas bahwa di zaman Rumi, orang yang sedang jatuh cinta dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau sedang sakit psikis. Itu begitulah tradisi dahulu ketika melihat ada orang yang jatuh cinta, dan ini terekam dalam syair Rumi. Dan seperti yang kita bahas sebelumnya, membaca Masnawi itu seperti kita membaca kultur budaya di 800 tahun silam, khususnya di mana Rumi hidup ya, baik itu dia di Balkh termasuk di Konya, dan itu terekam di bait-bait syair Maulana Jalaluddin Rumi. Di bait 110 untuk melanjutkan 109, cinta nampak dari rintihan hati, sungguh tak ada sakit seperti sakit hati. Karena kita tahu kisahnya adalah budak ini ternyata dia jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang bernama Zargar. Zargar ini belum kita ketemu baitnya, insya Allah nanti kita ketemu di bait selanjutnya.
bahwa ketika raja cinta kepada budak ini, ternyata budak ini juga sedang jatuh cinta kepada Zargar. Nah, saya tidak masuk di bait 109, saya masuk di bait 110. Sakit pecinta tak sama dengan sakit-sakit lainnya. Cinta adalah astrolab rahasia-rahasia ilahi. Dan Rumi ingin melampaui masanya. Maksudnya kalau di zaman dahulu orang yang jatuh cinta dan dianggap itu sebagai sakit, tapi bagi Maulana Rumi ketika cinta ini masuk ke dalam cinta ilahi, justru sebaliknya, cinta ilahi itu justru menguatkan seseorang, menguatkan dimensi ruhaniyahnya. Makanya kata Rumi, cinta adalah astrolab rahasia-rahasia ilahi. Ini astrolab, saya memberikan catatan, astrolab merupakan alat navigasi yang lebih tua daripada kompas. Nah, pada zaman dahulu, astrolab digunakan para pelaut untuk mengukur ketinggian matahari, posisi bintang, dan menentukan waktu dalam pelayaran mereka di tengah laut. Kalau kita lihat di film-film yang ada biasa kayak pasir ya, di tangannya kemudian dibalik, nah itu sampai habis itu ada biasanya hitungan jam ya, itu tergantung bentuknya. Nah, itu yang disebut dengan astrolab. Nah, artinya cinta ilahi atau cinta, kalau biasanya disebut dengan cinta platonis. Jadi sebutannya macam-macam, ada disebut dengan cinta platonis, ada juga disebut dengan cinta ilahi. Ketika seseorang mengalami cinta ilahi, jiwanya akan lembut, gitu. Jiwanya akan lembut. Rumi ingin menaikkan berbeda dengan tradisi tafsiran di zamannya. Kalau jatuh cinta itu dianggap sakit, bagi Rumi justru cinta ilahi ini justru menjadi astrolab, justru menjadi metode untuk tahu tentang rahasia-rahasia ilahi. Karena ketika seseorang memiliki cinta ilahi, jiwanya akan semakin lembut, jiwanya akan latif. Latif adalah dimensi kelembutan, dan lembut yang dimaksud dalam, kalau disebut dengan latif, bukan lembut seperti kapas, bukan itu, tapi maksud yang dimaksud dengan latif, lembut itu adalah menembus sesuatu. Jadi dia bisa menembus sesuatu. Itu disebut dengan latif. Jadi saking lembutnya sehingga dia bisa menembus sesuatu. Dia bisa menembus hati seseorang. Dia bisa menembus realitas tertentu. Itu disebut dengan latif. Dan Tuhan, salah satu asma Tuhan disebut dengan latif. Wa huwal latiful khabir. Dia adalah latif dan khabir, maha mengetahui. Kalau biasa kita dalam teks Quran, latif selalu dipadankan dengan khabir. Jadi saking lembutnya, lembut ini dia bisa menembus sesuatu sehingga dia bisa mengetahui sesuatu. Contohnya, saya yang sedang berada di lantai 6, tidak tahu apa yang ada di lantai 5. Karena saya tidak menembus apa yang ada di bawah. Yang saya tahu ya di sini. Nah, orang yang punya kelembutan jiwa, dia bisa menembus ini dan tahu apa yang ada di lantai 5. Ini disebut dengan latif. Nah, karena Tuhan salah satu sifatnya adalah latif, lembut itu yakni bisa menembus realitas. Jadi saking lembutnya sehingga dia bisa menembus realitas, sehingga dia mengetahui apa yang ada di sesuatu tersebut. Makanya kalau bahasa teks Quran, latif selalu dipadankan dengan khabir. Wa huwal latiful khabir. Dia maha lembut dan juga maha mengetahui. Karena itu kalau kita masuk dalam tradisi sufistik, ilmu itu adalah kehadiran. Jadi ilmu adalah kehadiran. Yang tidak hadir, dia tidak tahu. Jadi yang tahu adalah yang hadir. Karena
kehadiran itulah dia bisa mengetahui realitas apa yang dia saksikan. Nah, seperti tadi contohnya, lantai 5 saya tidak tahu karena saya tidak hadir di lantai 5. Yang saya hadir ya di sini. Saya tahu apa yang ada di sini, ada buku, ada makanan yang sedang disediakan dan seterusnya. Tapi yang di bawah ini karena jiwa saya tidak menembus di lantai 5 sehingga saya tidak mengetahuinya. Nah, cinta ilahi bisa membuat jiwa seseorang menjadi lembut. Oleh karena itu kalau ada orang-orang yang mengaku cinta Tuhan tetapi hatinya keras, nah itu kita pertanyakan pengakuannya tentang cinta ilahi. Jadi semakin cinta seseorang kepada ilahi, jiwanya akan semakin lembut. Tuturnya lembut, lisannya lembut, perlakuan terhadap sesama dia lembut. Itu adalah ciri bahwa jiwanya semakin lembut. Dan kelembutan itu membuat dia akan sensitif. Saya selalu mengutip satu kisah yang menarik, seorang sufi yang kalau selesai setelah sholat Jumat, dia tidak pernah menginjak sandal orang lain. Karena dia tahu bahwa saya tidak tahu apakah orang itu rela diinjak sendalnya. Ya, itu karena kelembutan jiwa dan saking sensitif ya. Jadi ketika seseorang jiwanya lembut, dia akan sensitif. Dia akan tahu apa yang mesti dibicarakan, diutarakan, jangan sampai apa yang keluar dari lisannya itu mengganggu orang lain. Nah, itu disebut dengan latif. Nah, orang yang mendapatkan cinta ilahi, cirinya adalah jiwanya akan semakin lembut. Nah, ini kita lihat kenapa di 110 Rumi menjelaskan bahwa cinta adalah astrolab rahasia-rahasia ilahi. Karena cinta akan membuat jiwa seorang semakin lembut sehingga dia mengetahui rahasia-rahasia ilahi. Nah, cinta apapun itu, metafor atau sejati, akan mengantarkan kita kepada kekasih. Dalam pandangan sufi, ada cinta dusta, ada cinta antara, ada cinta sejati. Nah, cinta dusta ini adalah cinta dusta ini cinta yang tidak mengantarkan seseorang kepada keabadian. Keabadian dan kebahagiaan sejati. Sementara cinta antara adalah cinta kita bisa mengantarkan kita kepada cinta sejati. Disebut cinta antara, dan cinta sejati yakni mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati dan keabadian. Nah, misalnya cinta kita kepada dunia materi itu adalah disebut cinta dusta. Mungkin kita ada rasa cinta terhadap dunia materi, tetapi cinta ini tidak akan membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Makanya para sufi menyebutnya cinta dusta. Dia cinta, tetapi cinta ini tidak membawa kita kepada kebahagiaan yang sejati. Nah, cinta antara ini, ketika kita cinta kepada dia, akan mengantarkan kita kepada ilahi. Misalnya cinta kita kepada Rasulullah, itu akan membawa kita kepada ilahi. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Artinya cinta Rasulullah akan membawa kita kepada cinta sejati, cinta ilahi. Nah, cinta sejati ini adalah ilahi. Ini salah satu pembagian cinta menurut Sufi. Dan pernah kita bahas bahwa ini pembagian cinta, tetapi dari sisi rasa itu semuanya sama. Jadi rasa bahwa ketika kita mencintai sesuatu itu semua rasanya sama, meskipun
objeknya berbeda. Mungkin objeknya ada cinta kepada dunia, ada cinta kepada seseorang, ada cinta kepada ilahi. Objeknya berbeda tetapi rasanya sama. Rasanya ini menurut para sufi. Jadi rasanya sama. Nah, jadi dari sisi rasa, karena cinta itu adalah dia akan merenggut segala apa yang kita miliki ya. Jadi ketika orang jatuh cinta, kita akan memberikan segalanya. Dan kalau dia tidak punya ciri itu, berarti sebenarnya kita belum merasakan apa yang disebut dengan cinta ya. Cinta memang ya seperti itu karakteristik utamanya. Dan yang kita bahas sekarang ini tentang cinta apapun itu, metafor atau sejati, akan mengantarkan kita kepada kekasih. Maksudnya begini, karena rasanya sama, seharusnya semua itu bisa mengantarkan kita kepada Tuhan ilahi. Makanya saya selalu mengisahkan ini. Ini setiap orang mungkin kalau dari saya selalu mendengar, tapi saya selalu mengisahkan. Ini cerita nyata. Saya ketemu dengan seseorang nelayan yang betul-betul dia nelayan, dia cari ikan di laut. Kemudian dari hasil tangkapannya itu dia jual. Jadi kehidupan sehari-harinya itu dari tadi nangkap ikan dia jual, nangkap ikan dia jual. Pendidikan juga tidak tinggi. Tapi singkatnya dia jatuh cinta kepada seorang gadis. Cuma dia sadar bahwa dia ini secara sosial karena mungkin dia merasa pendapatannya kurang. Jadi dan dia sadar orang yang dicintai juga punya status sosial yang lebih tinggi darinya. Dia tidak pernah mengutarakan cintanya. Dia hanya melihat si gadis ini dari jauh. Jadi si nelayan ini tahu kapan si fulanah itu keluar dari rumahnya, kapan pulang dari rumah. Tapi dia hanya melihat dari jauh. Dia tidak berani mengungkapkan cintanya kepada gadis itu karena dia menyadari tentang statusnya. Terus begitu berlangsung hingga satu saat gadis ini lewat depan rumahnya. Dan ketika lewat depan rumahnya muncullah bisikan di dalam dirinya bahwa tidak mungkin cinta yang luar biasa ini jatuh kepada perempuan itu. Nah, ketika suara bisikan itu datang, tiba-tiba dia menyaksikan bahwa semuanya ini ilahi, semuanya Tuhan. Dan itulah ketika dia mendengar suara Tuhan, dia menangis sambil tersipu-sipu malu. Ya, makanya saya ketemu dengan orangnya. Ini waktu itu saya diajak untuk berdiskusi tasawuf. Dan ketika saya menyebut nama Allah atau Tuhan, dia pasti menangis sambil tersipu-sipu malu. Makanya setelah diskusi saya tanya, akhirnya dia menjelaskan kisahnya seperti ini. Makanya saya bilang, saya terus terang iri kepada Anda gitu, karena ya saya banyak baca buku tapi Tuhan belum memberikan saya cinta yang seperti itu. Tapi dia seorang nelayan yang pendidikannya juga tidak tinggi, tidak punya baca buku macam-macam, tapi Tuhan mengilhamkan cinta ilahi kepada dirinya. Nah, kata Rumi, cinta apapun itu, metafora atau sejati, akan mengantarkan kita kepada kekasih. Gitu. Jadi boleh jadi awalnya dia seperti tadi cinta kepada si perempuan gadis ini, tapi ketika dia menyadari bahwa dia sedang mengalami ketidakterbatasan, dia akan sadar bahwa sebenarnya yang dia cintai ini adalah ilahi dalam bentuk perempuan ya, seperti yang kisah yang saya ketemu di salah satu pulau dan ketika saya berdiskusi dengan mereka. Makanya setiap kali pertemuan dan membahas tentang seperti bait ini, saya selalu mengisahkan itu bahwa itu benar-benar ada dan benar-benar terjadi. Karena zaman ini mungkin banyak orang bertanya, apa masih ada Tuhan memberikan cinta seperti itu? Buktinya saya ketemu dengan orangnya dan ya saya bersyukur Tuhan mempertemukan saya dengan orang itu, sehingga saya selalu menceritakan bagaimana Tuhan memberikan cinta kepada dirinya ya, seperti itu. Jadi
ketika seseorang cinta kepada sesuatu dan dia benar-benar cinta ya, ada kemurnian yang dia rasakan dari cintanya, kemurnian cinta itu akan mengantarkan dia kepada ilahi. Makanya kata Rumi, cinta apapun itu, metafor atau sejati akan mengantarkan dia kepada kekasih. Gitu. Jadi kalau orang sedang jatuh cinta, sadar atau tidak sadar, dia sedang mengalami apa yang disebut dengan ketidakterbatasan. Jadi ada ketidakterbatasan di dalam dirinya. Saya selalu ambil contoh, coba lihat lirik-lirik lagu cinta. Itu pasti menggambarkan ketidakterbatasan. Kan? Laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, dan seterusnya. Itu adalah gambaran tentang suatu ketidakterbatasan yang dia sedang alami ketika dia sedang merasakan kemurnian cinta di dalam dirinya. Nah, bagaimanapun bentuk tafsiran cinta, saat sampai di singgasana cinta, aku malu dengan tafsiran itu. Meskipun tafsir bahasa adalah penjelas, namun cinta lebih jelas tanpa bahasa. Makanya semua orang mengatakan cinta tidak punya definisi dan kita tidak bisa mendefinisikan. Makanya kata Ibn Arabi, kalau ada orang yang menafsirkan cinta, ketahuilah dia tidak tahu tentang cinta. Ini kata Ibn Arabi. Jadi kalau ada orang yang bicara cinta dan dia mencoba mendefinisikan cinta, ketahuilah dia tidak paham apa yang disebut dengan cinta. Makanya kata Rumi, cinta lebih jelas tanpa bahasa. Satu-satunya yang bisa menafsirkan cinta adalah cinta itu sendiri. Jadi kalau kita menjelaskan cinta, tetapi orang itu tidak pernah jatuh cinta, dia tidak akan mengerti. Dia tidak akan paham kenapa orang begitu ketika jatuh cinta, dia akan direnggut ya. Seluruh apa yang dimiliki itu dia akan direnggut oleh kekasih. Kita tidak akan mengerti kecuali suatu saat kita akan merasakannya, seperti itu. Nah, langkah pena begitu cepat dalam menuliskan sesuatu, saat sampai di singgasana cinta, pena pun patah dan terdiam. Jadi ini lanjutan bait yang menjelaskan bahwa kita tidak mungkin menafsirkan cinta ya. Seperti itu. Oke, dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut baitnya. Kalau tidak ada, saya akan lanjut. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk menjadi tidak terjebak dengan cinta dunia yang akhirnya bisa melompat ke langsung kita 24 jam selalu berhubungan dengan dunia ya. Yang dimaksud dengan dunia ini adalah nikmatnya. Dan nikmat itu ya perlahan-lahan kita menikmati dan kita tertawan oleh nikmat. Jadi yang dimaksud dunia itu adalah bukan yang kita lihat di luar sebenarnya. Di luar ini ya justru kita disuruh untuk mempelajari apa yang kita lihat di luar ya. Karena itu yang dimaksud dengan nikmat dunia itu tidak lain adalah nikmatnya. Jadi dunia itu tidak lain adalah nikmat yang ada di balik yang kita lihat atau yang kita rasakan atau yang kita cicipi. Nah, kita ini tertawan oleh nikmatnya. Nikmat itu yang perlahan-lahan membuat kita menjadi melekat. Kemelekatan itu sadar atau tidak sadar itu sebenarnya kita sudah tertawan oleh cintanya karena kita melekat. Jadi salah satu ciri kita cinta itu adalah kemelekatan. Maka ada syair Rumi, keindahan cinta adalah dalam kemelekatan. Itu Rumi menjelaskan seperti itu, bahwa keindahan cinta adalah kemelekatan. Jadi kalau kita melekat kepada sesuatu, itu ciri sebenarnya sadar atau tidak disadari kita cinta kepada sesuatu tersebut. Dan kalau sudah melekat, itu memang kita sangat susah untuk melepaskannya. Sangat susah. Namanya juga melekat, dan melekat itu urusan hati. Jadi ruang melekat itu adalah ada di hati. Dan makanya ciri untuk tahu apakah kita melekat atau tidak, lihat saja kepada hati kita. Jadi selama sesuatu itu membuat hati kita bergetar, maka sebenarnya kita masih tertawan. Dan ya ada satu kaidah lagi
cinta hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang lain. Selama tidak ada yang mengalahkan kemelekatan cinta yang kita cintai sebelumnya, itu kita memang sangat sulit untuk melepaskannya. Itulah kenapa para sufi mengajak kita untuk memaksa diri, dalam tanda kutip memaksa ya, maksudnya memaksa diri untuk bisa perlahan-lahan terlepas dari itu. Sebentar lagi kita puasa. Puasa itu kan seperti Tuhan memaksa ya, mengubah kebiasaan kita. Jadi dia mengubah kebiasaan kita yang setiap hari kita makan siang, makan malam, tahu-tahu oleh Tuhan kebiasaan itu dirubah. Nah, karena Tuhan tahu untuk mengubah yang sebelumnya itu dengan mengubah kebiasaan. Nah, sehingga perlahan-lahan kita akan menyadari bahwa yang kita tertawan sebelumnya ini adalah bukan sesuatu kesejatian diri kita. Coba perhatikan waktu kita puasa ya, di awal-awal itu kita berat, tapi setelah melewati hari ke-10 dan seterusnya itu kita terbiasa. Sebenarnya kita harus menyadari bahwa kebiasaan sebelumnya itu adalah bukan sesuatu yang membuat kita menjadi sejati. Maksudnya bukan kesejatian kita. Kita tahu bahwa kenikmatan sebelumnya itu adalah bukan sesuatu yang menjadi identitas diri kita. Makanya bisa itu dengan mengubah kebiasaan. Jadi salah satu mengubah kebiasaan itu dengan menjalani kebiasaan yang lain dengan mengubahnya, dan ya kita dimasukkan di madrasah ruhani selama bulan Ramadan untuk sebenarnya menyadari itu ya, dan itu salah satu cara untuk menyadari bahwa 11 bulan kemarin itu sebenarnya kita banyak tertawan oleh nikmat dunia. Jadi kalau kita memanfaatkan dengan baik bulan Ramadan itu sebenarnya kita bisa melepaskan sebagian dari kemelekatan yang kita miliki. Makanya di awal-awal Ramadan kalau ada acara saya selalu mengatakan, apakah ada satu puasa saja yang pernah mengubah hidup kita? Karena kita ini menjalani puasa bertahun-tahun ya. Tahun kemarin kita puasa, tahun ini insya Allah kita puasa lagi. Terus begitu. Kita bertahun-tahun puasa, pernah tidak bertanya, apa ada satu puasa saja yang bisa mengubah hidup kita? Itu karena ya mungkin kita kurang tafakkur ya. Untuk apa sih Tuhan memberikan kita puasa itu di bulan Ramadan? Seperti itu. Jadi bulan Ramadan adalah ruang kontemplasi, dan itu salah satu cara untuk bisa melepaskan kemelekatan kita. Di bulan puasa itu ada i'tikaf. Jadi Tuhan sebenarnya menyediakan fasilitas untuk kita sejenak berjarak dengan dunia fisik. Sejenak ya, dengan dunia fisik. Nah, seharusnya kita lanjutkan itu pasca Ramadan. Jadi selanjutnya setelah Ramadan kita lanjutkan tradisi itu. Sehingga setiap kita bertemu Ramadan, kita bertemu dengan pengalaman baru. Yang ada itu tinggal budaya sih sebenarnya. Kalau bulan Ramadan itu yang keluar itu kue yang tidak pernah hadir di bulan-bulan biasa itu biasanya ya semua keluar di bulan Ramadan. Itu sebagai kultur ya. Seharusnya kita melewati itu, keluar dari kultur-kultur itu, dan ruang kontemplasi kita, muhasabah untuk membenah diri sebenarnya sebagai ruang-ruang kita untuk tafakkur. Ya. Kembali kan mengenai cinta antara dan cinta sejati gitu ya. Kan saya pernah baca bahwa mencintai Allah itu yang sejati adalah tanpa pamrih. Oke. Ya. Jadi artinya misalnya kita melakukan puasa karena mengharapkan pahala gitu kan ya. Terus misalnya yang sering saya lakukan itu adalah puasa Syawal, kan mengadakan berapa ini gitu ya. Yeah. Nah,
gimana caranya supaya kita melaksanakan itu karena cinta Allah tapi bukan karena pamrih, itu kan susah banget ya. Nah itu apa yang cinta yang antara itu adalah dengan pamrih, cinta sejati itu tanpa pamrih, apa gimana ya? Iya, kalau kita masuk dalam terminologi cinta dan yang kita bahas adalah cinta murni, otomatis yang kita bahas adalah kemurnian. Jadi bukan karena, tapi Tuhan tahu bahwa untuk mencapai ini adalah bukan sesuatu yang mudah untuk kita dapatkan. Dan memang kalau menurut para sufi, cinta ilahi itu gift. Itu kita tidak bisa merekayasa tentang pure love ya, cinta sejati itu. Tapi para sufi meyakini bahwa ini adalah pemberian dari Tuhan. Makanya yang bisa kita lakukan adalah menjalani dan menghilangkan tadi, oh kalau saya menjalani ini pahalanya segini. Jadi kalau sebisa mungkin kita menjauhkan pikiran-pikiran itu. Untuk terbiasa ya, kita menjalani ini karena untuk minimal untuk niatnya itu mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, tapi kapan cinta itu hadir, itu adalah murni pemberian dari ilahi. Makanya menurut para sufi, cinta ilahi itu adalah gift. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Memohon gitu berarti kita ya. Ya? Memohon. Iya, betul. Memohon taufik pada ilahi agar kita diberikan cinta ilahi. Ya. Saya kan tadi bilang apapun bentuk cinta itu akan mengantarkan kita kepada cinta ilahi. Iya. Nah, pada kenyataannya banyak cinta dusta ini yang menjerumuskan orang kepada kemaksiatan apa segala macam. Itu gimana Ustaz? Apa nggak masuk cinta ilahinya? Kan apapun cinta itu akan mengantarkan kepada cinta ilahi. Iya, maksudnya rasa yang dia miliki selama itu murni ya. Selama itu murni cinta, sebenarnya di situ ada ilahi. Cuma yang dia tidak sadari bahwa objek yang dicintai itu salah. Makanya saya selalu mengatakan cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Jadi cinta tidak pernah salah, yang salah objeknya. Karena kita salah objek, akhirnya kita kecewa. Karena tadi waktu kita ada cinta, kemurnian cinta yang kita rasakan, kita harus menyadari kita sedang merasakan ketidakterbatasan. Tapi ketika objeknya yang menerima ini terbatas, nah otomatis itu tidak sinkron. Makanya kebanyakan kita menemukan kekecewaan. Nah, sama dengan itu, dia mengalami satu kemurnian cinta itu, ketika dia objeknya salah, sebenarnya itu tidak akan mengantarkan dia kepada kasih, tetapi cinta itu sendiri adalah pemberian dari Tuhan. Selama itu murni ya. Yang saya bahas di sini adalah kemurnian cinta, unconditional love. Jadi karena menurut para sufi kalau masih ada karenanya, masih ada pamrihnya, itu tidak bisa disebut dengan cinta. Belum pada taraf yang disebut dengan cinta sejati. Ya. Saya pernah mendengar bahwa ini konteksnya ke cinta dusta yang disinonimkan dengan cinta dunia ya. In term of cinta atau cinta dunia ini kemelekatan dalam materialnya atau nikmat-nikmat lain imaterial, maksudnya imaterial yang mungkin ya seperti dunia memberikanlah kepada orang-orang. Sementara ada sebuah ungkapan bahwa sufi tidak dimiliki oleh dunia, tapi sufi memiliki dunia. Nah, penjelasan komprehensifnya gimana? Karena kalau kita dalam konteks cinta dunia dalam term of materi itu mungkin ya, atau juga bisa dibayangkan ada beberapa hal-hal positif yang bisa dilakukan oleh orang yang memiliki dunia. Saya teringat Imam Ja'far Shadiq sallallahu alaihi itu mengatakan bahwa dunia jika dimiliki oleh orang yang soleh maka kebermanfaatannya luar biasa. Nah, yang saya perlukan adalah penjelasan secara komprehensif bahwa kemelekatan, karena gini, ketika seseorang memiliki dunia, harta itu digunakan untuk hal kebaikan,
untuk tangan di atas, apakah mungkin dia tidak memiliki rasa kemelekatan ketika dia memiliki dunia itu, apakah kemelekatan ini bisa kita negosiasikan gitu loh dalam pengertian kebaikan ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk cinta, loving is knowing. Atau sebaliknya, knowing is loving. Bagaimana mungkin kita mencintai sesuatu itu apapun namanya, terlebih lagi Tuhan, jika kita tidak mengetahui siapa dan apa Tuhan itu. Terima kasih, Ustaz. Ya, terima kasih. Artinya kita sepakat di pertanyaan pertama ya, kita sepakat bahwa kita membedakan antara memiliki dan Dimiliki. tidak melekat, kan? Tapi susahnya kalau memiliki biasanya itu melekat. Nah, Tragisnya sebenarnya begitu. Kalau kita memiliki itu masuk ke dalam hati. Kita baru beli mobil, lecet sedikit, marah-marah. Itu tanda bahwa ya itu sangat melekat dengan diri kita. Makanya memang sangat susah untuk melepaskan keduanya. Karena umumnya kalau kita memiliki, biasanya berujung itu berbekas di hati, artinya kita melekat. Sementara ajaran sufi silahkan miliki tapi jangan melekat. Dan itu yang susah. Makanya perlu menjalankan satu laku-laku khusus untuk kemudian perlahan-lahan saya tidak melekat dengan dimensi duniawi, apapun bentuknya ya. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita melakukan apa yang disebut dengan riyadhah, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Karena hanya dengan jalan itu kita bisa memisahkan antara pemilikan dengan kemelekatan di hati. Tanpa itu memang sangat sulit. Jadi itu hanya kata-kata saja. Jadi kalau kita mengatakan, oh saya bisa membedakan memiliki dan kemelekatan. Selama saya tidak menjalani apa yang dimaksud dengan riyadhah dan tazkiyah, mungkin itu sangat sulit untuk kita lakukan. Makanya para sufi sejak awal dia mendidik dirinya bahwa semua ini sebenarnya dunia dan semuanya ini adalah fana. Makanya tadi diawali bahwa sufi itu tidak dimiliki oleh dunia, tetapi dia memiliki dunia. Maksudnya itu dia tidak lagi bergantung kepada dunia. Dia mau apakan terserah dia. Karena dia mau datang, mau pergi, ya dia bebas, dia merdeka. Itu maksudnya. Dia merdeka. Dia makanya kalau bahasa Quran seperti ini, dia tidak sedih apa yang hilang darinya dan tidak bahagia atas apa yang datang padanya. Jadi apa yang datang padanya, bentuk materi tidak bahagia, apa yang pergi, bentuk materi tidak membuat dia bersedih, dan itu tolak ukur ya. Apakah sesuatu itu melekat pada saya atau tidak? Maksudnya seperti itu. Yang kedua, knowing is loving, loving is nah loving. betul, kita sedang berbicara tentang cinta ilahi. Dan kita tahu Tuhan itu tidak terbatas, tidak terhingga, tak bertepi, absolut, hadir dalam segala realitas sekaligus di luar dari segala realitas. Wujud seperti ini tidak mungkin kita jangkau. Tidak mungkin kita jangkau karena dia tak terbatas, tak terbi, terhingga dan seterusnya. Nah, karena itu satu-satunya untuk bisa menanamkan cinta itu hanya dengan ma'rifat. Iya, hanya dengan ma'rifat, hanya dengan knowledge tadi, pengetahuan. Tanpa itu sulit untuk kita menghadirkan cinta ilahi di dalam diri. Karena Tuhan itu tadi tak terbatas, tak terhingga dan seterusnya. Kita tidak bisa menjangkau. Jadi hanya dengan ma'rifat kita bisa menjangkaunya. Makanya kalau menurut para sufi, akhir perjalanan itu adalah ma'rifat. Cinta adalah kendaraan terbaik untuk sampai kepada ma'rifat. Oh, ma'rifat itu justru di akhir. Di akhir. Ada ayat Al-Quran ya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman kepada Tuhan, cintanya berlebih kepada Tuhan. Jadi ma'rifat. Jadi orang yang punya ma'rifat yang kuat, dia pasti punya cinta yang kuat kepada ilahi. Oleh karena itu para sufi, kenapa semua para sufi berbicara cinta? Karena cinta itu adalah kendaraan yang tercepat dan yang terdekat menuju ilahi.
Jadi dia akan mengantarkan seseorang menuju ma'rifatullah. Nah, rasa itu output yang dia dapatkan. Jadi ketika seseorang dekat dengan Tuhan, dia akan punya rasa. Rasa itulah yang melahirkan ma'rifat. Makanya ma'rifat itu adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Jadi knowledge by experience itu akan melahirkan ma'rifat. Jadi pengalamannya tiap orang berarti beda-beda. Betul, beda-beda. Maksudnya pengalaman yang tidak terbatasnya itu ya. Iya. Kalau tadi dihubungkan kalau kita tidak bisa menafsirkan cinta itu maksudnya dengan yang baru dibahas. Nanti ada lanjutan baitnya. Maksudnya begini, akal kita tidak bisa menjangkau karena ini soal pengalaman. Ini soal pengalaman. Orang yang tidak pernah sakit gigi, kalau saya menceritakan bagaimana deritanya sakit gigi, tidak akan mengerti. Kan, meskipun saya mengandai-andai itu sakit gigi seperti ini loh, waktu misalnya koja tuh kemudian itu tidak akan tergambarkan betapa menderitanya orang yang sakit gigi seperti itu. Jadi hanya dengan ketika dia mengalami baru kemudian kita bisa menjelaskan. Jadi kalau saya mengatakan saya sakit gigi, dia mengerti, oh betapa perih yang dia rasakan karena kita pernah mengalami sakit gigi. Nah, itu juga rahasianya kenapa para sufi semuanya berbicara cinta. Karena para sufi husnuzon, berpikir positif, semua orang pernah jatuh cinta. Gitu. Nah, sehingga ketika sufi berbicara cinta, orang semua ngerti. Gitu. Padahal tidak semua orang pernah jatuh cinta. Ada yang tidak pernah jatuh cinta? Terlalu sering. Berarti lukanya berkali-kali. Lukanya berkali-kali. Tapi Ya. tadi kalau ma'rifat itu di ujung, saya yang mau ditanyakan lagi adalah ungkapan perihal awaluddin ma'rifatullah. Bahwa awal dari semua urusan din, apapun din itu sebagai agama, din sebagai sistem, din sebagai apapun adalah ma'rifatullah. Nah, lebih detailnya gimana ya, Ustaz? Itu kenapa ajaran Islam disebut dengan ajaran tauhid. Tauhid. Maksudnya kalau kita gambarkan piramida, ujung paling atas itu adalah Tuhan. Tuhan. Nah, jadi meskipun kita belajar yang di bawah agama ini, tapi kalau kita tidak ada ma'rifat tentang Tuhan, itu seperti sesuatu yang terputus. Karena agama itu kan justru berasal dari Tuhan. Nah, kadang orang lupa itu. Kita sibuk beragama tapi ma'rifatullahnya lupa. Padahal kalau kita lihat Rasulullah, tablik tentang tauhid itu bertahun-tahun. Kan? Bertahun-tahun Rasulullah. Awalnya dia tabliknya tauhid dulu. Bertahun-tahun. Karena yang perlu ditanamkan dulu yang pertama kali adalah ma'rifatullah. Kalau itu sudah tertanam, dia akan mudah menjalani agama. Karena itu konsekuensi. Dia konsekuensi. Makanya saya selalu meyakini bahwa orang menjadi moderat atau keras dalam agama itu tergantung bagaimana dia Awalnya. Bagaimana dia punya ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu sebenarnya tergambarkan dalam ciri seseorang. Makanya kan ada banyak bertanya, saya melihat ini si fulan kok rajin beragama, rajin sholat, tapi kok mulutnya kasar ya, gitu. Nah, kalau saya karena ma'rifatullahnya, dia tidak sempurna dalam ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah seseorang itu akan tercermin dari lisannya, tuturnya, lakunya, itu kan tercermin. Makanya kalau ada laku begitu, itu harus cross check terhadap ma'rifatullahnya. Ya. Konfirmasi ini saya agak bingung yang mana kalau di dalam si itu tadi antara alegori cinta ilahi sama yang cinta manusia ini, apakah yang si budak itu dia sebenarnya mencintai ilahi gitu.
sementara raja itu sebagai salah satu rintangannya gitu. Kayak gitu nggak sih alegorinya? Pernah ikut waktu kita bahas raja takwilnya apa? Nah, itu sebenarnya. Jadi budak itu simbol dari nafs. Nah, tapi karena nafs diciptakan bersamaan dengan tubuh fisik, makanya nafs itu pasti jatuh cinta ke tubuh. Jatuh cinta ke tubuh. Iya, karena dia diciptakan secara bersamaan. Itu ya, itu perumpamaannya seperti itu. Oke. Ya. Kalau kita punya rasa cinta ilahi itu termasuk juga ada yang ketaatan pada ilahi. Apakah? Cinta juga bersamaan dengan adanya ketaatan juga kita kepada. Oh iya, betul. Jadi justru itulah kenapa para sufi menjelaskan bahwa cinta itu adalah kendaraan yang terdekat dan tercepat menuju ilahi. Kalau kita jatuh cinta dengan seseorang, kalau dia nanti ketemu di sini ya, itu langsung dia bergerak cepat kan, tanpa basa-basi dalam pergi ya, ambil kendaraan langsung ke sana. Seperti itu kira-kira perumpamannya. Nah, ketika seseorang cinta kepada ilahi, maka secara otomatis apa yang Tuhan perintahkan atau larang dia akan kerjakan. Karena yang bergerak cintanya. Itulah kenapa para sufi mengatakan cinta adalah kendaraan yang terdekat dan tercepat menuju ilahi. Iya betul, otomatis. Jadi tanpa diperintah dia akan ini. Karena yang menggerakkan dia adalah seluruh dirinya. Kenapa seluruh dirinya? Karena cinta itu ruangnya di hati. Dan hati itu adalah semua eksistensi manusia. Itu menurut para sufi ya. Jadi kalau seseorang sudah jatuh cinta, cinta itu akan menggerakkan semuanya di dalam dirinya. Kayaknya kalau saya kembali lagi ke lagu, aku mau tidur ingat kamu, aku mau makan ingat kamu, aku semuanya adalah kamu. Yang ada dalam pikirannya hanya kekasih, seperti itu. Oke. Nah, saya lanjutkan baitnya. Akal dalam menafsirkan cinta bagai keledai yang jatuh di dalam lumpur. Hanya cinta dan pecinta yang mampu mengekspresikan cinta. Nah, ini lanjutannya yang tadi kita bahas bahwa ya, akal itu reason ya, karena dia tidak mengalami, dia hanya menggambarkan. Nah, tentu dia tidak akan bisa memahami tentang hakikat cinta. Makanya hanya pecinta dan cinta yang mampu mengekspresikan cinta. Matahari adalah dalil keberadaan matahari. Jika kau butuh dalil keberadaannya, jangan pernah berpaling dari matahari. Jadi matahari adalah dalil keberadaan matahari. Jadi kalau mau tahu matahari ya keluar di siang hari, lihat langsung. Itulah dalilnya. Nah, kadang orang lihat bayang-bayangnya. Bayang-bayang itu disebut dengan dalil. Makanya nanti ada bayang-bayang. Nah, meskipun bayangan adalah dalil keberadaan matahari, namun matahari setiap saat memberikan cahayanya. Jadi kalau orang di siang hari kita keluar ya nggak butuh bayangan lagi untuk tahu apakah matahari ada. Cukup matahari itu sendiri adalah menjadi dalil atas keberadaan matahari. Maksudnya orang yang jatuh cinta dia akan tahu betapa indah atau perihnya cinta itu, seperti itu. Bayangan bagai fata morgana yang akan menidurkanmu. Ketika matahari terbit, bulan akan tenggelam. Maksudnya kita kadang memahami sesuatu itu lewat dalil dan argumentasi, dan itu sebenarnya tidak cukup ya. Kalau kita beragama hanya berdasarkan doktrin-doktrin, nah itu tidak akan mengenyangkan kita dalam beragama. Yang paling penting dalam beragama itu adalah experience, pengalaman. Jadi kalau kita berdoa tahu bagaimana Tuhan menjawab doa kita, seperti itu.
karena ada pengalaman. Makanya pengalaman itu sangat memberikan sentuhan di dalam jiwa kita dalam keberagamaan. Tak ada hal yang lebih menakjubkan di alam ini seperti matahari. Matahari adalah jiwa keabadian. Tak ada dahulu dan esok baginya. Yang dimaksud ini adalah matahari jiwa. Makanya tak ada dahulu dan esok baginya, karena dimensi ruh itu ada di alam atas, bukan di alam dunia, di alam materi. Makanya Rumi menjelaskan gitu, matahari jiwa adalah keabadian. Jadi tak ada yang lebih menakjubkan di alam ini seperti matahari jiwa. Dia adalah sesuatu yang menerangi dan dia bisa melampaui ruang dan waktu. Itu yang disebut dengan matahari jiwa, atau simbolnya adalah ruh yang ada di dalam diri kita. Nah, matahari yang ada di realitas eksternal, matahari yang ada di luar itu unik dan tak ada yang menyamainya, tapi kita mampu menggambarkannya di benak kita. Unik itu maksudnya kita tahu matahari satu dan kita bisa menggambarkan itu di dalam diri kita. Matahari jiwa yang melampaui jangkauan alam matahari, tidak ada yang serupa dengannya di luar ataupun di dalam pikiran kita, di benak kita. Itu adalah matahari jiwa, sesuatu yang sangat terang di dalam diri kita. Dia melampaui segala realitas, makanya dia sesuatu yang terhubung dengan sesuatu yang tak terbatas. Kenapa? Karena ada ilahi di dalam diri setiap orang. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku padanya. Karena itu ruh setiap orang itu terhubung dengan lautan yang tak bertepi. Maksudnya terhubung dengan wujud ilahi. Jadi kita ada seorang penulis kitabnya Philosophy and Mysticism. Penulisnya Warren Stace. Warren Stace mengatakan setiap orang pernah mengalami apa yang disebut dengan ketidakterbatasan. Jadi karena dia terhubung dengan sesuatu yang tak terbatas, tak bertepi. Maksudnya ruh kita terhubung dengan wujud ilahi. Seperti itu. Bagaimana mungkin zatnya dapat digambarkan sehingga yang serupa dengannya tergambar dalam pikiran. Nah, di sini Rumi mengajak kita untuk melampaui segalanya, karena dia bicara bahwa ruh kita unik. Kata Rumi, ada yang lebih unik lagi, yakni zat Allah Subhanahu wa taala, yang tadi kita jelaskan bahwa zat Tuhan itu tak terbatas, tak terhingga, absolut, hadir dalam segala realitas dan di luar dari segala realitas. Karena itu tidak tergambarkan dalam pikiran setiap orang. Zatnya tidak tergambar dalam pikiran seorang. Nah, sehingga tidak ada yang serupa dengannya. Setiap saat Syamsuddin bertutur dari keindahan rupanya, matahari pun menyembunyikan wajahnya karena malu. Ini kita masuk pembahasan yang baru. Saya akhiri sampai di sini. Insya Allah ketemu 2 minggu lagi. Nah, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan. Ini sudah berakhir. Kita tanya jawab bebas ya. Kalau ada pertanyaan di luar bait-bait ini, silahkan. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Melanjutkan pertanyaan saya dulu lalu kan, yang soal menggeser cinta gitu kan. Kok saya lihatnya di kayak paradoks. Waktu itu Ustadz saya ingat bilang itu nggak bisa. Tapi dengan si tingkatan-tingkatan ini, Ya, yang mana? yang saya tanya, oke, jadi gimana nih kalau misalnya kita jatuh cinta kepada, karena katanya waktu itu kan 2 minggu lalu kan rasanya sama. Iya kan, terus saya tanya, jadi gesernya gimana nih gitu. Oh. Ya, tapi kalau dengan teori ini kan berarti quote unquote bisa berarti ada antara ya. Ini kita tadi jelaskan bahwa menurut para sufi, cinta itu rasanya sama. Okay? Rasanya sama. Cuma kadang orang terlena dengan objek yang dia cintai. Sehingga tadi dia tidak menyadari bahwa objek yang dia cintai itu adalah terbatas. Nah, contoh tadi nelayan ya. Nelayan, kenapa dia bisa beralih?
dari gadis menuju Tuhan karena Tuhan menyelamatkan dia. Makanya tadi kita jelaskan bahwa cinta ilahi itu gift. Dia pemberian dari Tuhan. Dia pemberian dari Tuhan. Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi kepada seorang nelayan ini. Kenapa Tuhan memberikan cintanya kepada dia? Ya, kita tidak tahu. Tapi tanpa itu memang sulit untuk beralih. Jadi kita tidak bisa merekayasa. Kita tidak bisa merekayasa untuk dari wujud misalnya manusia ke Tuhan gitu. Saya rekayasa itu sangat tidak mungkin. Makanya yang bisa itu adalah ketika kita memang diberikan oleh Tuhan ke dalam diri kita. Jadi yang harus dilakukan mungkin ya berdoa dan pasrah kali. Betul. Atau meminta aja gitu. Iya. Ada sinyal nih dari alam semesta gitu. Penderitaan, sakit atau apapun itu bentuknya, patah hati atau apa, jatuh miskin atau kehilangan pekerjaan gitu. Iya. Kita kalau supiwe berarti ya. Iya. Berserah ya. Mudah-mudahan si gift itu hadir gitu ya. Hadir, betul. Makanya tugas kita berjalan saja. Kapan diberinya ya itu urusan Tuhan. Susah berarti. Iya. Nggak bisa direkayasa. Oke. Ya. Memang yang 1, 2, 3 ini kan saking indahnya sampai matahari pun menyembunyikan wajahnya karena malu. Itu gimana ya maksudnya? Kan saking tertutup indahnya gitu kan. Sampai malu kenapa matahari itu siapa apa gitu. Nah, ini matahari jiwa. Iya. Jadi matahari luar itu bahkan malu, maksudnya untuk membandingkan betapa agung sebenarnya matahari jiwa kita karena dia terhubung dengan hakikat yang tak terbatas tadi. Nah, ini metafor untuk menggambarkan Rumi, dibandingkan matahari fisik yang materi, matahari jiwa itu lebih mengagungkan sebenarnya. Sehingga matahari yang malu gitu. Ya, itu metafor. Indahnya gitu. Ya, betul. Tafsir atau ranahnya ranah tauhid ya Kak. Sementara kita ini kan pasti ranah tauhid kan, tafsir ini. Sementara kita ini setiap hari berbenturan terus, akan berurusan terus dengan ranah sosiologis. Ya. Bagaimana caranya kemudian tafsir ini kita turunkan atau ditafsir dari sisi sosiologis, karena itu yang paling relate. Kalau ranah tauhid itu ketika mudah kalau kemudian kita sendiri. Tapi kalau sudah bersentuhan dengan sosiologis, dengan orang, dengan kerjaan, itu mudah sekali patah, Kak. Gimana caranya? Apakah ada tafsir sosiologis yang sedikit lebih mudah untuk kemudian kita jalankan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Betul sekali. Yang kita bicarakan ini pengalaman personal, dan khususnya kalau kita bicara tentang kemurnian cinta itu sangat personal. Dan ya itu kita hanya bisa merasakan itu ketika kita mengalami. Nah, makanya ketika kita melihat keluar itu menjadi cermin. Makanya saya selalu mengatakan sosial itu adalah cermin untuk melihat diri kita sendiri. Dan saya selalu membedakan antara wilayah personal dengan wilayah sosial. Karena perangkat sosial itu punya perangkat sendiri, perangkat personal itu juga sangat bersifat personal. Akan tetapi sosial dan personal itu saling terhubung, terkoneksi. Apa koneksinya? Sosial itu justru cermin untuk melihat diri saya sendiri. Jadi saya tidak tahu diri saya itu hasut, iri, dengki, dan seterusnya, takabur tanpa saya bersosial. Di sosial lah saya tahu, oh saya masih iri ya, oh saya masih dengki ya, oh saya masih... Nah otomatis saya juga melihat cinta saya ketika saya bersosial. Oh saya kalau begini masih cinta diri saya masih ria ya, begitu. Saya bisa mengukur. Makanya perangkat sosial itu berbeda dengan perangkat personal. Itu punya kaidahnya masing-masing. Tapi untuk menurunkannya, anggaplah realitas sosial itulah cermin untuk melihat personal diri kita sendiri. Jadi cerminan paling nyata itu personal. Sosial. Cerminan paling nyata itu adalah sosial. Jadi tempat kita tafakur, khalwat, tempat kita bertapa yang sejati itu sosial. Di keramaian.
karena disitulah tercermin sifat-sifat saya yang sejati. Oh, saya masih tertawan di sini, saya masih ria di sini, saya masih angkuh di sini, saya masih ria. Itu. Tanpa sosial kita sulit untuk melihat batin kita yang sejati. Nah, ruang-ruang khalwat sendiri itu untuk ini menanamkan sejenak, gitu kan, menyadari tafakur gitu. Nah, ujinya justru di sosial. Oh, saya masih begini, saya masih begini. Kembali lagi ke kamar, kan, tafakur, keluar lagi. Oh, saya masih begini, kembali lagi, kayak gitu. Itu relasi antara sosial dan personal. Karena kan ini Kak, kadang ketika kita di ruang-ruang tafakur, kemudian begitu keluar bersosial, kemudian akhirnya kita bercermin, itu menjadi sandungan kayak kayaknya ya sudah ini sulit. Kadang itu jadi dilepas, ruang-ruang cermin tafakur itu jadi ditinggalkan, misal diam. Habis itu begitu ketemu dengan circle yang dilakukan ternyata berbeda dengan yang di tafakur tadi. Itu terkadang jadi Betul. Dan ini menunjukkan bahwa tafakur itu mesti berkali-kali. Kan? Tafakur itu berkali-kali. Kita ada ruang-ruang tafakur itu ketika kita dalam sholat, ketika kita dalam berzikir, ketika dalam khalwat, itulah ruang-ruang kita tafakur. Makanya itu berkali-kali, tidak cukup hanya sekali, karena membebaskan diri dari realitas kemelekatan diri itu adalah sampai akhir hayat. Kenapa? Karena kita senantiasa berhubungan dengan dunia materi. Jadi dia bukan sesuatu yang bisa sirna dalam sekejap. Jadi mesti begitu, jangan bosan, jangan lelah, jangan ini. Itu memang harus berulang-ulang ya, sehingga kita betul-betul kokoh, mandiri dan seterusnya. Gitu. Situlah ruangnya kita untuk bertafakur. Artinya ujiannya justru di keramaian, Ustaz. Itu justru ujian yang sejati itu keramaian, sosial. Saya akan melihat diri saya yang sesungguhnya itu justru di sosial, bukan di dalam saat sendiri. Sendiri itu hanya sementara melihat ke dalam. Proses pengasahan. Mengasah. Misalnya di bulan Ramadan ini kita banyak khalwat sendiri. Nah, harus diuji di sosial. Oh, ternyata saya masih ria, masih dengki, masih hasud, masih takabur, masih ria. Itu kembali lagi, terus begitu. Jadi ini disebut dialektika personal dan sosial. Terus begitu. Dan kita harus ya terus menyempurnakan diri kita dengan berdialektika seperti itu. Tanpa itu ya sulit. Ini bukan sesuatu yang bisa kita dapatkan secara instan ya, sekejap. Ya. Proses. Tahun kemarin 1 bulan loh kita berpuasa. Kan? Ya. Habis lebaran lupa lagi. Oh, itu masuk lagi, habis lebaran lupa lagi. Terus habis lebaran mau buka puasa juga lupa. Jam 6 juga lupa. Yang pikiran cuma tajil. Iya, seperti itu. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu 2 minggu lagi. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.